Ibu Paula. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak, hari ini Ibu Paula mengenakan kain motif tenun dari daerah Nagekeo. Tahukah anak-anak, daerah Nagekeo dikenal dengan tradisi etu atau tinju adat. Etu merupakan tradisi serta kearifan lokal masyarakat Nagekeo sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Anak-anak, masih ingat dengan video awal? Video awal menceritakan tentang adik Nanda membaca sebuah buku cerita. Ia membacanya dengan begitu serius. Kemudian adik Nanda mencatat informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Paula mengajak anak-anak belajar menyimak teks untuk menemukan ide pokok. Tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran kita menyimak teks untuk mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung. Yuk, kita belajar. Teks berisi informasi penting yang kita butuhkan. Untuk menemukan informasi, kita dapat mengidentifikasi ide pokoknya. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan pokok. Anak-anak, ide pokok memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf. 2. Dinyatakan secara jelas, tidak berbelit-belit. 3. Hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. 4. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan ide pokok. Kalimat pendukung dapat kita ketahui melalui ciri-cirinya, yaitu berupa kalimat penjelas dan tersusun dengan kalimat panjang. Ide pendukung dalam satu paragraf biasanya lebih dari satu. Nah, anak-anak, sudah tahu kan ciri-ciri ide pokok? Sekarang kita akan mengetahui bagaimana menentukan ide pokok paragraf suatu teks. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, membaca semua paragraf dengan cermat. Oleh karena itu, kita harus berkonsentrasi. Yang kedua, membaca setiap kalimat. Jangan sampai terlewat ya anak-anak saat membaca kalimatnya. Karena ide pokok bisa terletak di awal atau di akhir paragraf, atau juga di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, cermati kalimat awal hingga akhir. Paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat harus kita cermati ketika membacanya. Yang keempat, tandai info penting. Jika ada hal penting atau info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandai. Atau jika perlu, anak-anak boleh mencatatnya dalam buku catatan hal-hal penting yang sangat diperlukan, membantu anak-anak untuk menemukan ide pokok. Demikian anak-anak materi singkat yang dapat Ibu Paula jelaskan. Anak-anak, agar dapat memperdalam materi, yuk waktunya kita bermain kuis. Tapi sebelumnya, kalian membaca dulu ya teks berikut ini. Ayo anak-anak, jawab pertanyaan berikut.
ini dapat Ibu simpulkan bahwa ide pokok atau disebut juga gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dalam sebuah bacaan memiliki satu ide pokok dan beberapa ide pendukung atau penjelas. Agar dapat menentukan ide pokok, kita perlu membaca semua paragraf dengan cermat, membaca setiap kalimatnya secara cermat dan menandai info penting. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Paula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.